Salam sehat untuk semua siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Kami kepala sekolah bersama wakil-wakil saya siap melayani anak-anak baik di dalam kelas maupun di dalam pekerjaan untuk menyelesaikan suksesnya pendidikan di SMP Negeri 46 Palembang, tentunya bersama-sama dengan Dewan Guru dan staf karyawan SMP Negeri 46 Palembang. Saat ini saya akan memperkenalkan wakil saya, yaitu wakil kurikulum yang berhubungan dengan mata pelajaran anak-anak dan semua mengenai kurikulum di SMP Negeri 46 Palembang, yaitu Ibu Siti Hawa. Assalamualaikum. Wakil kesiswaan Ibu Yunidar. Berhubungan Hai. dengan tata tertib siswa, bahwa tata tertib siswa nantinya telah dibaca dan tolong dilengkapi karena beliau inilah nanti yang akan turun ke lapangan bersama-sama dengan tim OSIS. Di sebelah Ibu Yunidar ada Ibu Rana yang berkaitan dengan sarana prasarana untuk menunjang pendidikan kita di SMP Negeri 46 Palembang bersama Ibu Humas, yaitu Halo. Ibu Assalamualaikum. Hidayati dan Ibu Sarina Hai. sebagai pembina UKS, dan Ibu Resmina, Ibu BK sekaligus Ibu Seni di SMP Negeri 46 Palembang, kesenian seni suara. Dan Pak Mutara. Selamat datang di SMP 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ini adalah penjaga sekolah sekaligus menjadi Ustadz di SMP Negeri 46 Palembang dalam keahlian membaca doa. Pagi ini anak-anakku yang berbahagia, Ibu akan memperkenalkan wali kelas kalian yang dimulai dari wali kelas 71 sampai dengan 711. Aplaus dulu untuk wali kelas. Kelas 71, Ibu Erlin Gemiwang. Assalamualaikum. Kelas 72, Ibu Rosila Fahmi. Assalamualaikum. Kelas 73, Ibu Vivin Aryani. Assalamualaikum. Kelas 74, Ibu Haja Asnayati. Assalamualaikum. Kelas 75, Ibu Fitri Nayeni. Assalamualaikum. Kelas 76, Ibu Susi Hartini. Assalamualaikum. Kelas 77, Ibu Darmianti. Assalamualaikum. Kelas 78, Bapak Irham. Halo, assalamualaikum. Kelas 79, Ibu Kurniati. Assalamualaikum. Kelas 710, Ibu Kusmayati. Dan kelas 711, Ibu Haja Kusma Dewi. Assalamualaikum. Ayo anak-anak, catat Mbak tadi nama-nama wali kelasnya. Ayo anak-anakku, nama-nama wali kelas tadi tentunya sudah anak-anak persiapkan untuk dicatat dan diingat karena nanti akan ada kuis setelah pesan-pesan berikut. Yang mendapat juara atau yang bisa mengisi nama-nama wali kelas tersebut minimal 3, kita akan memberikan hadiah. Pembina OSIS bersama OSIS SMP Negeri 46 Palembang. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Inilah ketua OSIS. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Rehan Fahri, saya sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 46 Palembang. Halo, saya Satya Yuda sebagai Wakil Ketua OSIS 1 SMP Negeri 46 Palembang. Halo Dek, di sini saya Keisha Bibina Nugroho sebagai Wakil Ketua OSIS 2. Semangat! Hai adik-adik semua, di sini kakak namanya Asia Amelia Almaia, kakak sebagai Sekretaris 1 OSIS. Jangan lupa belajar di rumah ya. Halo adik-adik, saya Dita Jandinarti Manalu sebagai Sekretaris OSIS 2. Halo adik-adik semua, kakak Nesya Fadila sebagai Bendahara OSIS 1, semangat belajar online-nya. Hai adik-adik, saya Kanisa Putri sebagai Bendahara 2. Halo adik-adik semua, saya Dimas Ramadan sebagai anggota OSIS 2019 sampai 2020.
Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kanita Najia. Kakak adalah calon ketua OSIS tahun angkatan 2020-2021. Semangat belajar! Hai adik-adik semua, nama kakak Rizky Undri Firmansyah, calon OSIS 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya adalah Ibu Siti Hawa, merupakan wakil kurikulum di SMP Negeri 46 Palembang. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan adalah pengenalan kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 46 Palembang, yaitu kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 itu, tahap pelaksanaannya di dalam kelas itu, sebelum kita memulai pelajaran, kita mengkondisikan dulu keadaan siswa, guru mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, menyebutkan tujuan dari pembelajaran, hasil apa yang akan kita capai setelah kita belajar materi. Terus ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu guru menyampaikan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya anak-anak mengeksplor pengetahuan dari buku paket. Nanti setelah mendapatkan apa yang didapatkan dari hasil mengeksplor tadi didiskusikan. Selanjutnya nanti ada perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi anaknya, diskusi kelompoknya di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi. Jadi dalam kurikulum 2017 ini banyak belajar secara kelompok. Lalu ada penutup. Di penutup ini guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, lalu merefleksi apa saja yang perlu kita perbaiki atau bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana. Itu yang berlaku pada kurikulum 2013. Selain itu, mengenai penilaian, pada kurikulum 2013 ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dua aspek yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan itu berupa hasil materi yang sudah kita pelajari pada hari itu, sampai di mana kita dapat meresapinya. Lalu kalau keterampilan itu ada tugas yang akan dikerjakan di luar jam belajar, mungkin itu berupa produk, proyek, ataupun portofolio. Demikian anak-anak, semoga anak-anak paham, tetap semangat walaupun kita berada di tempat yang berbeda, kalian belajar secara daring, tapi kami harapkan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, Ibu namanya Hidayati, Wakaf Humas. Anak-anak peserta didik baru siswa SMP Negeri 46 kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 yang saat ini sedang mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Pelaksanaan MPLS kali ini dilakukan secara daring. Kalian tetap berada di rumah. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi merebaknya virus corona atau COVID-19 yang belum berakhir di negara Indonesia. Kondisi COVID-19 di Kota Palembang yang kurvanya terus meningkat dari hari ke hari. Karena itu kegiatan belajar mengajar atau KBM kita dilakukan secara daring yang dijadwalkan pada tanggal 13 Juli 2020. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang virus corona. Mungkin anak-anak semua sudah sering mendengar, baik ditayangkan di TV, di berita-berita. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, serta bisa menyebabkan kematian. Virus ini biasanya menyerang siapa saja, seperti lansia, yaitu golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan
Cina pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Kemudian anak-anak, gejala virus corona atau COVID-19 ini biasanya untuk orang yang terindikasi virus corona, dia akan mengalami gejala seperti demam, pilek, batuk, bisa juga batuk kering atau berdahak, sakit tenggorokan, sakit kepala, lesu, letih, bahkan pada beberapa pasien itu akan mengalami masalah pada paru-paru. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 atau sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahan virus corona atau COVID-19, sampai saat ini anak-anak belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita semua atau anak-anak semua terinfeksi virus ini. Caranya bagaimana? Kita terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, terapkan physical distancing. Apa ini maksudnya anak-anak? Kita menjaga jarak dengan orang lain yang berada di dekat kita paling sedikit 1 meter. Pada waktu, jangan dulu keluar rumah, kecuali ada keperluan yang memang sangat mendesak. Jadi anak-anak, mengapa belajar dari rumah? Itu artinya kalian itu jangan berkeliaran di mana-mana, sehingga kita akan terhindar dari virus corona. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian, termasuk saat pergi kalian ke warung, disuruh ibumu atau kemana saja, gunakan masker seperti yang saat ini ibu pakai. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer seperti yang ibu bawa ini anak-anak. Jadi kalau kita tidak ketemu air ketika kita berada di luar, kita gunakan ini ya. Dia paling tidak mengandung alkohol yang kurang dari 60%. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu jangan kalian atau kita semua menyentuh mulut, hidung, atau juga bagian-bagian penting di tubuh kita, karena kita tidak tahu tangan kita mungkin terkena virus sebelum kita mencuci tangan. Kemudian yang terpenting sekali anak-anak, kita tingkatkan daya tahan tubuh. Karena apa anak-anak? Dengan kita meningkatkan daya tahan tubuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita akan membentuk daya tahan tubuh kita yang kuat. Kemudian kita harus rutin berolahraga secara rutin dan beristirahat yang cukup. Dan yang lainnya adalah kita perlu mencegah jangan sampai terjadi stres. Selanjutnya anak-anak, kita perlu juga menghindar dari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sakit, demam, atau batuk. Ibu kira itu anak-anak yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.